Shalom dan selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan yang tetap setia mengadakan ibadah secara mandiri di kediaman masing-masing pada pagi hari ini. Sungguh tidak terasa, ternyata minggu ini adalah minggu ke-13. Saudara hanya mendengar suara saya, melihat wajah saya melalui media ini. Doa kita agar di minggu-minggu yang akan datang, kita bisa bertatap muka dan kita bisa mengadakan ibadah secara kolektif di gedung gereja bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup adalah Kristus, yang bersumber dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Filipi pasal 1 ayat 21 yang berbunyi demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya ulangi lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ini suatu hal yang sangat menarik. Jika kita berbicara mati adalah keuntungan, bagi orang yang tidak hidup di dalam Kristus akan menganggap ada sesuatu yang tidak beres dengan kejiwaan kita. Kalau saya berkata mati adalah keuntungan bagi mereka yang tidak mengenal Kristus, bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, akan menganggap saya ini ada yang tidak beres dengan kejiwaan saya. Mengapa, saudara? Karena dunia berpikir, bagaimana mungkin mati adalah keuntungan? Karena kita semua melihat seseorang yang sudah mati, ya dia tidak bisa berdaya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa mungkin itu bisa mendatangkan keuntungan? Itu kalau kita berpikir secara logika manusia. Jadi bukankah ketika seseorang sudah mati, tentu dia sudah tidak ada. Ketika seseorang sudah mati, dia sudah kehilangan segala-galanya, saudara. Mengapa? Karena mati secara harfiah berarti menjadi kosong. Seseorang yang sudah mati, dia sudah tidak ada lagi. Seseorang yang sudah mati tidak ada lagi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia sudah menjadi nol di dunia ini. Dia sudah menjadi tidak ada di dunia ini. Dia sudah tidak punya hak apa-apa lagi di dunia ini. Jadi apa mungkin mati itu dapat dikatakan suatu keuntungan? Saudara, jika sekarang saya adalah pendeta GP Kris Gantung, jika sekarang saya menjabat sebagai gembala jemaat GP Kris Gantung, ketika saya sudah mati, apakah saya masih tetap ada di tempat ini? Ketika saya sudah mati, apakah saya masih berkhotbah seperti ini?
Apakah saya masih bisa berjumpa dan bertemu dan berdiskusi dengan saudara? Saya yakin tentu tidak. Kalaupun saya muncul kembali di gedung gereja ini dan tinggal di gereja ini dan mau berkhotbah setiap minggu, saya yakin pasti tidak ada seorang pun yang berani datang ke gereja. Justru gereja kita akan menjadi heboh. Pendeta Rudus hidup kembali dan berkhotbah kembali. Jadi saudara, yang saya mau katakan begini. Kalau sudah mati, kalau seseorang sudah mati, berarti semuanya sudah selesai. Berarti semuanya sudah selesai di dunia ini. Dia tidak ada di dunia ini lagi. Dia sudah hilang dari dunia ini. Jadi jika seseorang sudah mati, apapun rencananya, apapun yang dicita-citakannya sebelumnya, semuanya akan dibatalkan. Karena dia memang sudah tidak ada lagi dunia ini. Jika seseorang pernah diwarisi kekayaan yang besar, dan setelah ia mati, ia tidak akan pernah mendapatkan satu sen pun. Karena dia memang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ini sesuatu hal yang menarik dan unik, saudara. Kematian itu membuat suatu kehilangan sebetulnya. Tetapi kalau kita melihat dari Filipi pasal 1 ayat 21 ini, mati adalah keuntungan. Pertanyaannya saudaraku, apa yang menjadi alasan bagi kita? Apa yang melatar belakangi bagi kita untuk dapat mengatakan dan berani mengatakan bahwa mati adalah keuntungan? Alasan kita apa, saudaraku? Dari mana dasar kita mengatakan bahwa mati adalah keuntungan? Sedangkan dunia berbicara bahwa mati adalah membuat seseorang menjadi hilang di dunia ini. Dunia berbicara bahwa mati adalah seseorang terhapus namanya di dunia ini. Kematian menghapuskan bersih apa yang ada hubungan dengan seseorang yang telah mati. Mungkin dia pernah sebagai direktur atau eksekutif ketika dia masih hidup. Setelah dia mati, semuanya akan dihapus dan dia dikeluarkan dari instansi-instansi di mana dia bekerja. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi keuntungan, saudara? Kalau kita berpikir secara logika. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami akan hal ini, kita harus mengerti dengan benar bahwa hidup kita adalah Kristus. Kita hidup oleh karena Kristus. Fokus hidup kita adalah Kristus. Dalam ayat yang sudah kita bacakan, kita menemukan dua bagian dalam kalimat yang sama. Yang pertama, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus artinya Kristuslah yang mengarahkan seluruh segi kehidupan kita sampai ke hal-hal yang terkecil sekalipun. Hidup adalah Kristus artinya menjalani suatu kehidupan yang diarahkan oleh pimpinan Tuhan sendiri. Itulah yang dimaksudkan dengan hidup adalah Kristus. Dan kita harus tahu dan kita harus mengerti, hanya orang yang hidup di dalam pimpinan Kristus saja yang dapat mengatakan mati adalah keuntungan. Hanya orang-orang yang mau dan rela menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, Tuhan yang mengarahkan seluruh hidupnya, seluruh aspek kehidupannya,
hanya orang demikianlah yang berani mengatakan mati adalah keuntungan. Mengapa saudara? Mengapa demikian saudara? Karena mengapa kita berani mengatakan mati adalah keuntungan? Karena kita memperoleh pengharapan keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan sesuatu yang masih diraba-raba, bukan sesuatu yang dianalisa, tetapi sudah pasti bahwa di dalam Kristus, ketika kita hidup di dalam Kristus, keselamatan itu sudah pasti menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pengharapan kita. Dan inilah keyakinan kita di dalam Kristus, bahwa ada satu pengharapan, keyakinan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau katakan yang lebih ekstrim lagi saudara. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan bagi orang yang mau percaya kepadanya. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup adalah Kristus. Mereka inilah yang berani mengatakan kematian adalah keuntungan. Karena kita sudah tahu pasti bahwa hidup di muka bumi ini memang sementara adanya. Tetapi hidup kita yang akan kita jalani selama-lamanya apabila kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Oleh karena itu saudara, perbaharuilah hidupmu senantiasa. Hiduplah di dalam Kristus. Hiduplah hanya mengarahkan seluruh aspek kehidupanmu hanya kepada Kristus yang mengatur seluruh kehidupan kita, yang berdaulat atas hidup kita sampai selama-lamanya. Amin.